Selamat siang. Pada tanggal 10 Januari, seorang pekerja asing asal Bangladesh yang bernama Dilim Kumardas dinyatakan sebagai korban pertama yang meninggal dunia dalam waktu 13 hari setelah dinyatakan positif terserang flu babi atau virus H1N1. Dengan status ilegal di usia 30 tahunnya, ia datang ke Korea. Pada tahun kelimanya di Korea, ia bekerja di sebuah perusahaan las yang terletak di wilayah Gyeongju. Akibat demam yang berkepanjangan dan suhu panas yang tinggi, ia mendatangi sebuah rumah sakit yang terletak di wilayah Pohang dan menjalani pemeriksaan. Setelah 4 hari kemudian, ia dinyatakan positif terserang virus H1N1 atau flu babi. Sekitar 10 hari kemudian setelah ia berusaha melawan virus yang menyerangnya, namun karena dalam kondisinya yang sebelumnya sudah terserang akut hepatitis dan TBC, pada akhirnya meninggal dunia. Kali ini adalah pertama yang terjadi di Korea untuk pekerja asing yang meninggal dunia akibat virus H1N1. Oleh karena itu, semakin banyak lagi suara dari kalangan orang asing yang menuntut agar lebih dikuatkannya lagi layanan medis dan kesehatan. Hingga saat ini, seluruh warga asing di Korea tercatat 1.100.000 jiwa. Dan pada umumnya, walaupun mereka banyak yang berstatus resmi atau legal, namun banyak pula di antara mereka yang berstatus ilegal seperti Dilim Kumar tersebut. Dan bagi orang asing yang berstatus ilegal, sangatlah sulit untuk memperoleh layanan medis atau kesehatan. Saya yakin bahwa orang asing pun harus disertakan dalam tahap perencanaan pelayanan kesehatan selanjutnya, sehingga mereka pun termasuk dalam target yang bisa mendapatkan layanan kesehatan seperti perawatan kesehatan dan pencegahannya. Inilah sebabnya mengapa orang asing sangat mendesak untuk dimasukkan ke dalam undang-undang yang terkait dengan perawatan medis. Berhubungan dengan itu, pada tanggal 8 Januari, agar pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan kesehatan orang asing, Senator Partai Demokrat John Hyun-hui menyerahkan buku tentang Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan, dan lain-lainnya, yang seluruhnya berjumlah 11 buku, yang bertujuan agar perlindungan keimigrasian, fasilitas perawatan kesehatan atau perawatan medis, pemeriksaan kesehatan para pekerja asing atau check-up, diberlakukan tanpa diskriminasi. Begitu pula laporan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan orang asing. Walaupun di beberapa lembaga swasta seperti Pusat Bantuan Tenaga Kerja Asing menyediakan pula bantuan perawatan medis dengan sukarela, namun layanan tersebut tidaklah mudah untuk pasien yang dalam keadaan gawat darurat. Untuk itu, jika pemerintah segera mengeluarkan program bantuan medis secara aktual, maka orang asing pun dapat berobat dengan leluasa, dan kesehatan mereka pun terlindungi.